Bapak dan jamaah, pada kesempatan malam ini kita masih mempelajari, membuka tentang akidah sehubungan dengan keimanan. Karena dengan iman inilah kita akan selamat dan tidaknya. Dengan amal soleh inilah pula kita akan berada di tempat yang mulia ataupun tidaknya. Dengan amal soleh kita akan berada di tempat yang mulia. Dengan iman akan membawa kita selamat dan tidaknya kita. Kalau pada beberapa pertemuan yang lalu sampai tentang akidah, tentang keimanan, masuk tentang bagaimana setelah kita wafat, meninggal, mati, ada pertanyaan dua malaikat munkar dan malaikat nakir. Malam ini Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara yang wajib dipercayai, diimani, diyakini, adzabul qabri, adanya siksa kubur. Nanti ada siksa kubur. Prosesnya setelah ada pertanyaan-pertanyaan, apakah kita mampu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat atau tidak? Ketika kita mampu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, maka kita akan digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kesenangan kubur. Tapi ketika ditanya kita tidak bisa menjawab, maka kita akan digolongkan termasuk orang yang memperoleh, yang mendapatkan azab kubur. Adzabul qabri wa na'imuhu, dan kenikmatan kubur. Kenikmatan kubur. Amma adzabuhu, adapun siksa kubur itu dasarnya pali hadithi, yaitu hadis. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi tidak kita ragukan lagi, diriwayatkan oleh dua pakar ahli hadis, Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Adzabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, pasti adanya, pasti benarnya. Siksa kubur itu dasar yang pertama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana diperkuat pula hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya, annahu sallallahu alaihi wasallam marra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di kubrain, lewat pada dua kuburan.
Faqala, begitu Nabi melewati dua pekuburan, Nabi berdiam berdiri sejenak. Lalu Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua ahli kubur la yu'adzabani, sedang disiksa keduanya. Jadi ahli kuburnya, orang-orang yang ada di dalam dua kubur, kata Nabi, lagi sedang disiksa. Lagi sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya itu disiksa bukan karena dosa besar. Bukan karena fi kabirin, dosa besar. Ambil contoh di antara bagian jenis dari dosa-dosa besar itu, meninggalkan sholat yang 5 waktu tanpa udzur syar'i, itu sudah digolongkan dosa besar. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Kemudian melakukan yang namanya sihir. Bahasa Al-Quran, bahasa hadisnya sihir. Bahasa kitanya, di kampung ada orang yang bilang teluh, santet, sama atau lagi guna. Itu sihir. Itu tergolong apa? Dosa besar. Kadang-kadang lantaran ada hasad, ada dengki, melihat saudaranya, Allah angkat derajatnya, sehingga timbul di hatinya kedengkian. Mengharap-harap nikmat yang ada pada saudaranya itu lenyap, hilang. Kedengeran di telinganya, punya mobil diambil orang, sampai terdengar ke telinganya, senang dia, gembira dia. Mengharap hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu, pengharapan agar hilang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, itu disebut dengan dosa besar, hasud. Jadi dua ahli kubur itu disiksa oleh Allah. Dari kata innahuma la yu'adzabani, ini menunjukkan bahwa di kubur itu ada siksa. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari nggak bisa dibantahkan. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, kedua ahli kubur itu disiksa bukan lantaran dosa besar. Bukan. Nah, apa dari kesalahan yang dilakukan oleh dua ahli kubur yang sedang disiksa tersebut? Karena ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu, la yastabri'u min bauli, tidak melakukan istibro dari kencingnya. Istibro itu apa? Mengurut bagian perut yang bawah. Dia habis pipis, jadi kita gituin tuh bagian ini, bagian bawahnya. Ditekan ke bawah. Termasuk pula adalah batangnya. Batangnya juga diurut dari atas. Sambil apa? Apa itu? Dehem. Jadi bukan sekedar dehem, tapi dari sini nih kita tekan sampai ke batangnya juga,
diiringi dengan dehem. Supaya apa? Supaya pipisnya, kencingnya tiris. Biar tiris. Tuh, kadang-kadang orang ngalamin. Sering. Begitu habis dibasuh, nggak lama jalan. Berhenti. Kayak ada yang apa itu? Yang keluar-keluar lagi. Kadang-kadang bingung dia. Nah, ini Bapak dan jamaah, padahal mungkin ada penyakit yang mengakibatkan air seni, air kencingnya enggak tiris. Makanya disunahkan oleh Nabi diurut dari sini sampai ke batangnya sambil ditekan. Bukan begitu aja, tapi sambil itu. Insya Allah akan tiris itu air. Nah, kesimpulannya si ahli kubur yang lagi disiksa, dia nggak pernah istibro. Kemungkinan karena dia nggak istibro, airnya tidak tiris, lalu keluar mengenai celana dalamnya, dia pakai untuk sholat. Nah, ketika dia pakai untuk sholat, bagi sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena membawa najis. Bukankah dalam pelajaran fikih yang lain, ketika kita sholat, hendaknya kudu suci tempat yang kita pakai untuk sholat. Suci pakaian yang kita kenakan dalam sholat. Suci badan kita. 3. Tempat yang kita pakai bakal sholat, pakaian yang kita kenakan dalam sholat, dan badan kita juga suci. Suci dari apa? Dari yang namanya najis. Saya ulang kembali Bapak dan jemaah. Mana yang disebut tempat kita ketika kita sholat? Ya, kita ambil contoh. Ketika kita berdiri tegak, inilah tempat kita. Tempat naro apa nih? Kaki kanan, tempat naro kaki kiri. Itu tempat kita, tempat sholat ketika kita berdiri. Artinya, kapan-kapan misalnya di depan kita nih, lagi kita berdiri, di depan kita ada najis, sah sholatnya. Kenapa enggak mengenai tempat kita sholat di saat kita berdiri? Mana tempat kita sholat dalam berdiri? Tempat naro kaki kanan, tempat naro kaki kiri. Itu tempat kita sholat. Jadi sekiranya ada najis itu sah. Nah, persoalannya sekarang. Persoalannya ketika kita ruku. Allahu Akbar. Kira-kira nih pakaian yang kita kenakan itu mengenai najis apa enggak? Atau sorban kita yang ngengser ketika kita lagi ruku. Ngengser sampai ujungnya mengenai apa? Najis. Kira-kira begitu apa enggak? Kalau sekiranya enggak mengenai najisnya, walaupun sorban kita ngengser, sah. Sah. Kedua, ketika kita nanti sujud, bagaimana nih? Pakaian kita nempel sama najis apa enggak? Ketika enggak nempel berarti sah. Enggak dianggap membawa mengenai najis. Jadi tempat kita sujud mana? Tempat naro nih. Dua apa? Tangan, tempat naro. Tempat naro dua tumit. Ketika kita sujud. Kalau lagi berdiri, berarti tempat naro kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri.
Itu dalam tinjauan fikihnya. Nah, yang kita persoalkan di sini, yang menyebabkan dua ahli kubur itu disiksa oleh Allah, lantaran habis pipis nggak pernah apa itu? Istinja. Jadi Bapak dan jamaah, kalau kita orang yang ibadah, dimanapun, ya, walaupun kita enggak langsung sholat, harus diistinjakan. Harus diistinjakan, dicebokin, dibersihin. Walaupun tidak dalam kondisi sholat. Jadi bukan karena sholat aja. Bukan karena sholat aja. Nah, disebabkan si ahli kubur yang satu itu disiksa karena itu tadi. Yang kedua, wa kanal akharu yamshi bin namimati. Yang ahli kubur yang kedua disiksa lantaran apa? Yamshi bin namimah. Selalu melakukan yang disebut dengan namimah. Apa namimah? Bahasa kitanya mengadu domba. Ada dua orang teman, ada dua orang saudara, mereka lagi akurnya, hidupnya damai berdua, saling bantu, saling menolong. Ini kedua saudara teman tadi. Melihat dua itu, ada orang yang kurang senang. Nah, dua orang tadi diusahakan bagaimana nih, ya, biar misah, bahkan bukan sekedar misah, biar apa? Biar keduanya sakit hati. Dia apa itu diusahakan oleh si yang orang ketiga nih, biar misah, saling membenci. Ahli kubur yang kedua lantaran itu, Pak, kerjaannya. Ya, kerjaannya yang kayak begitu. Itu yang disebut dengan apa? Namimah. Sebab namimah itulah si ahli kubur tadi disiksa oleh Allah. Nah, penekanan dari hadis sahih ini adalah bahwa di kubur ada siksa. Ada siksa. Dengan jelas, innahuma la yu'adzabani, kedua ahli kubur itu sedang disiksa. Nah, keyakinan ini itu harus tetap terus kita pertahankan. Karena ini adanya dasarnya Al-Quran, dasarnya juga hadis-hadis sahih. Jangan dipikirin, dimasukin ke akal. Sampai kapanpun akal tidak akan menerima. Gimana sih? Ada siksaan. Tempatnya aja di dalamnya sempit. Ya, 2 meter panjang, 1 meter itu lebar. Udah gitu tanahnya yang tadi dari bawah ditaikan ke atas. Begitu mayatnya masuk ke liang lahat, ditutupin lagi, entah itu pakai papan, entah itu pakai bambu, baru tanah tadi. Ini ngukur pakai ukuran apa itu? Akal. Bagaimana mau bisa disiksa? Boro-boro disiksa, duduknya aja susah, berdirinya juga susah. Jadi ketika sudah menyentuh itu dengan hati, dengan iman, jangan dipikirin.
Kata Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa asyiya. Api itu diperlihatkan, dinampakkan di atasnya guduan pagi wa asyian maupun sore. Diperlihatkan kepada mereka. Ai fil qabri, di dalam kubur. Itu dalil Al-Qur'annya bahwa ada yang namanya siksa kubur. Ada siksa kubur. Wajib, harus kita imani akan adanya seperti itu. Lanjutan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Setelah Nabi melihat, memandang, ngeliatin dua ahli kubur lagi sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil pelepah korma, kalau bahasa kitanya belarang. Pelepah korma itu dipecah dua. Belaraknya tengah-tengahnya dipotong. Seterusnya, lalu diletakkan oleh Nabi satu bagian dari pelepah korma dari belarak itu ditaruh di atas kubur yang satu, yang ahlinya lagi sedang disiksa lantaran habis pipis nggak pernah diistibroka. Yang kedua, karena melakukan yang namanya namimah, ditaruh di atas. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Untuk apa Nabi naruh kedua belah pelepah korma itu? Kalau tidak ada manfaatnya untuk kedua ahli kubur. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan, kebagusan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat, yang tidak ada manfaatnya. Jadi Nabi mengambil pelepah korma lalu dibagi dua, setelah itu ditaruh, diletakkan di atas dua kubur masing-masing. Kalau itu tidak ada manfaatnya, nggak akan dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena ada kesia-siaan. Apa kata Nabi? La'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan dengan pelepah korma yang dibagi dua, yang ditaruh di atas kubur masing-masing, yukhaffafu anhuma, siksa dari kedua ahli kuburnya akan diringankan. Malam yaibasa, selama dua pelepah korma itu belum kering. Artinya bagaimana? Kedua pelepah korma itu selama belum kering, berarti membacakan tasbih kepada Allah. Membacakan tasbih. Selama belum apa? Belum kering. Sehingga yukhaffafu yukhaffafu diringankan anhuma dari siksa keduanya malam yaibasa, selama dua pelepah itu belum kering. Jadi artinya sesuatu yang ada di atas kubur itu masih hidup, apapun itu akan selalu membacakan tasbih kepada ahli kubur, tasbih kepada Allah untuk ahli kubur. Jadi artinya ketika kita dapati ada kuburan,
Entah itu kuburan kedua orang tua, saudara-saudara kita, kerabat, dan seluruh. Nah, jangan sampai pohon-pohonan yang ada di atas kuburan itu dibersihin semua. Jangan. Hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Berarti ketika bersih, tidak ada sesuatu yang menjadi kontribusi si ahli kubur. Nah, selama belum kering, ada manfaatnya. Bagaimana dengan bacaan kita Al-Fatihah, bacaan kita dengan kulhu. Kalau pelepah korma aja katanya masih manfaat, bagaimana dengan bacaan ayat Al-Quran kita masih tidak ada manfaatnya? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, pembangun madhab Hambali, berbicara, nyampein sesuatu. Faqra'u bi Fatihatil Kitab. Ketika kita nganteri orang yang meninggal, jangan pulang begitu aja, bacain Al-Fatihah. Bacain surat Al-Ikhlas. Bacain surat Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Itu pesannya Imam Ahmad bin Hambal, pembangun mazhab Hambali. Dulu Imam Ahmad bin Hambal nggak mempercayai itu, mengingkari bacaan-bacaan ayat Al-Quran. Apapun ayat-ayatnya, surah yang dibaca, nggak ada manfaatnya, kata Imam Ahmad bin Hambal dulu. Karena banyak masukan dari ulama-ulama. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal merenung dan mengambilkan kesimpulan. Akhirnya beliau mengeluarkan fatwanya. Bacain Al-Fatihah, bacain Al-Ikhlas. Makanya ketika kita ziarah atau kita lewat di kuburan, bacain surat Al-Ikhlas sebanyak berapa? Ihda asyrota, sebanyak 11 kali. Bacain Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Maka ahli kubur itu akan diampuni oleh Allah sebanyak orang-orang yang dikubur di pemakaman itu. Kita datang ke kubur orang tua. Ya, lalu kita bacain kulhu 11 kali. Allah ampuni orang tua kita sebanyak ampunan ahli kubur. Yang menjadi penekanan kita itu tadi Nabi sampaikan apa? Bahwa ada yang namanya azab kubur. Ketika ada azab kubur itu, kata Nabi, hakun, pasti adanya, benar adanya, wajib kita percayai. Wajib kita percayai. Wa rawat Tabrani haditha. Imam At-Tabrani meriwayatkan satu hadis. Tanazzahu anil bauli. Bersihkanlah, sucikanlah anil bauli setelah kalian membuang air seni, kencing. Jangan nggak dibersihin, katanya. Bersihin. Dengan caranya bagaimana? Tadi dengan cara istibro. Istibro itu apa? Dari bagian perut yang paling bawah diurutin sampai ke batangnya sambil teken. Berarti kalau kita lewat di rumah orang ada yang berarti lagi ngapain dah? Istibro itu ya
Fa inna ammata adabil qabri minhu. Maka sesungguhnya umumnya kebanyakan ahli kubur itu minhu, minal bauli, lantaran tadi pipis kagak apa? Kagak pipis ya. Pipis enggak dibersihin. Itu katanya amata adabil qabri, umumnya kebanyakan ahli kubur disisa lantaran itu. Makanya orang-orang yang ibadah, saya yakin Pak, kalau habis pipis pasti diapain? Dibersihin. Dalam fikihnya enggak ada air, pakai apa? Batu. Batu, cari batu yang ada tiga ujungnya. Ujung yang pertama ditempeli pelan-pelan. Jangan main apa? Lah, jangan main gosok pelan-pelan. Ntar pakai yang kedua, pangkalnya bersihin lagi. Yang ketiga bersihin lagi. Tuh, kalau nggak ada air, ya, nggak ada batu, cari sesuatu yang kira-kira agak apa itu, kasar, nggak licin, daun kelaras. Dah, yang udah pernah haji, udah pernah umroh, pengen pipis di pesawat, pakai air. Haji Hidayat, pakai air nggak? Ayo, kebanyakan pakai apa? Tisu. Ya iya, taruh ada air repot mah. Misalnya 450 jamaah kencingnya semua pakai apa? Air, repot. Persiapan air terbatas. Yang kedua, dia akan airnya itu keluar luas. Wah, repot. Pasti disiapin tisu. Wah, saya kurang yakin kalau pakai tisu. Ya coba aja, susah. Emang adanya apa itu? Adanya tisu, ya tisu, udah. Daripada kagak pipis ditahan. Daripada obol-obolan di situ. Tuh, dan jamaah. Ya, tak ada akar, rotan pun janji. Lihat syariat Islam memudahkan. Enggak memudahkan kita. Cuman kadang-kadang kitanya sendiri yang mestinya gampang malah dibikin susah. Ya, nanti kita lanjutin pada lanjutan tentang adab kubur. Pesan dari saya, jangan lupa, mudah-mudahan kita dihindari oleh Allah, dijauhkan, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, dengan catatan, ayo, setiap kali habis tahiyat tasyahud akhir setelah solawat kepada Nabi, solawat Ibrahimiyah, paling tidak 4 hal jangan pernah ditinggal. Itu pesan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Dalam satu riwayat. Riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ganti dari min adabin nar. Wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah hidup dan fitnah kematian apa? Ditanya di dalam kubur. Baru wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, 4 itu kata Nabi jangan nggak pernah dibaca di akhir dari tahiyat akhir. Dibaca itu, dibaca. Mudah-mudahan dengan petunjuk Nabi kita amalkan, kita baca 4 hal perlindungan tadi, minta perlindungan. Mudah-mudahan kita akan dihindari, dijauhkan, diselamatkan oleh Allah dari siksa api, siksa kubur. Al-Fatihah.